Kemarin paketku baru datang yang isinya 12 buku ya. Aku belinya di e-commerce, aku beli murah waktu itu di 200 ribuan. Dan ya, baru banget kemarin sudah aku habisin satu buku yang judulnya The Principle of Power. Itu bukunya ringan, jadi nggak perlu serius fokus banget. Cuma beberapa ratus lah, nggak sampai 200 lah halamannya. Jadi ya masih enjoy lah, 2-3 jam harusnya sudah selesai untuk bukunya kalau kalian bacanya santai. Dan di sini kita nggak bakal bahas tentang bukunya isinya seperti apa, tapi lebih ke experience aku habis baca bukunya kayak gimana. Untuk informasi aja, 80% dari isi bukunya aku udah tahu. Bukan berarti sombong atau gimana. Tapi yang pengen aku pertegas di sini, untuk aku yang sudah tahu 80% isi bukunya aja, itu bukunya masih worth it untuk dibaca. Kenapa? Karena aku dapat sudut pandang yang baru. Aku dapat POV yang baru. Bahasa sederhananya mungkin lebih seperti aku jadi lebih paham tentang apa yang sudah aku pahami. Menarik ya. Kalau kayak lebih simpel lagi nih, kita jadi lebih tahu apa yang sudah kita tahu gitu. Karena kan semakin kalian tahu banyak hal, semakin kalian merasa bahwa kalian nggak tahu banyak hal. Ya, kalau yang sering kalian dengar ya, semakin pintar orang ya semakin ngerasa bodoh. Jadi nggak pernah rugi yang namanya belajar, nggak pernah ada yang namanya rugi baca buku. Bahkan untuk buku yang sifatnya entertain kayak novel, komik pun, aku percaya itu jauh lebih bermanfaat daripada doom scrolling. Sorry to say, itu lebih bermanfaat jauh. Padahal itu buku bukan untuk edukasi, bukan untuk pengembangan diri, untuk entertain, tapi lebih mending jauh daripada kita doom scrolling. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang pengen aku bahas, worth it gak bukunya untuk dibaca? Worth it. Tapi untuk aku pribadi ya, aku kurang cocok sama gaya penulisannya. Jadi di sana tuh nanti dia mengambil satu tokoh, itu dia jelaskan kenapa tokoh itu menjadi inspirasi untuk kita. Bagus, bukan jelek, bagus. Cuma aku pribadi beli buku ini itu lebih ke pengen untuk upgrade diri, bukan tahu tokoh dari A seperti ini kita harus teladani, tokoh seperti B ini kayak gini kita harus jadi ini ambil bagusnya dia kayak gini. Bagus, cuma aku nggak suka hal yang bertele-tele karena tujuanku itu bukan entertain di sini. Aku nggak butuh bacaan yang menarik. Dan saking bertele-telenya aku di halaman 80 is ya, mungkin 85 87 kalau nggak salah, itu aku udah mulai ngantuk. Apakah bukunya jelek? Enggak, tapi tidak sesuai seleraku, gitu aja. Karena aku senangnya tuh kalau untuk buku pengembangan diri ya, bukunya tuh straight to the point, tek, 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 langsung. Kamu harus kayak gini, caranya seperti ini. Kenapa harus kayak gitu? Karena seperti ini. Kalau kamu nggak kayak gitu, nanti kamu kayak gini. Itu yang aku suka. Tapi kan itu ya tergantung selera. Kalau kamu suka, jadi kamu masih bisa belajar sambil masih bisa menikmati cerita, ya itu buku yang sangat bagus untuk kamu. Kalau untuk aku ya enggak. Tapi untuk aku yang nggak suka pun aku masih bisa habisin bukunya. Maksudnya ya nggak semembosankan itu kok untuk aku. Jadi masih banyak hal yang bisa aku pelajari dari buku itu. Worth to buy. Kalau kamu punya uangnya boleh dibeli, nggak ada salahnya, boleh dibaca. Kalau udah punya baca ulang pun nggak ada masalah. Cuma untuk kalian yang mungkin kamu mending ya, mending uangnya buat beli ini, bro, itu nggak mahal bro. Coba cari cek di e-commerce harganya 20 ribuan dapat. Tapi mungkin ada untuk beberapa orang yang 20 ribu itu masih mahal untuk buku. Kalian cari lah video-video kayak gini, kalian subscribe dulu di sini boleh, nanti saya bahas di sini kok. Kalau kalian nggak nyaman sama video ini boleh cari di channel lain, banyak kok yang bahas yang lebih proper alatnya, terus yang penjelasannya lebih enak, nggak bertele-tele, itu banyak.
Jadi kalian bisa bisa gunakan itu dengan gratis. Kalian nggak perlu baca, kalian nggak perlu beli. Contoh lah kayak saya bikin video ini, nanti kedepannya kan saya bahas ya tentang apa isi bukunya, apa yang saya baca, saya simpulkan, saya jelaskan di video. Jadi nggak panjang, kalian nggak harus habisin semua isi bukunya. Nanti kedepannya saya bakal bikin video kayak gitu dan kalian bisa subscribe di sini biar nanti kalau videonya udah jadi, kalian dapat notifnya, kalian bisa tonton. Dan nontonnya pun nggak usah yang sampai serius nonton gitu, nggak usah sih. Kalian bisa sambil mandi mungkin ya, puter taruh udah, mungkin sambil makan puter taruh udah. Tapi kalau makan senangnya entertain ya silakan, hiburan itu oke kok, sah-sah aja. Terus kalian sambil ngapain, sambil olahraga misalkan, sambil dengerin ini boleh kok. Bahkan sambil main pun gitu, kalau kalian punya tablet satu, punya HP satu buat main gitu, yang satu dengerin, yang satu main, nggak ada masalah. Intinya niat dulu, jangan kita beralasan untuk nggak bisa saya mulai usaha. Kenapa nggak kita usaha dulu yang dimulai gitu, usaha dulu untuk memulai dari hal-hal kecil aja dulu. Kalian masih sampai di sini pun itu sudah sesuatu yang luar biasa. Saya bukan muji kalian karena nonton video saya, berarti kalian sudah ada itikat, ada niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Bahkan untuk video yang kelas amatir seperti ini pun kalian masih bisa dengar, masih mau untuk dengerin, masih stay di sini tuh luar biasa. Niat kalian harus diacungi jempol. Cuma sekarang ya diperdalam lagi, belajar nggak hanya harus dari sini, nggak harus dari buku doang. Apapun yang mengandung ilmu itu layak untuk dipelajari. Mau dari orang gede kayak, mau dari orang kecil kayak, mau dari buku terkenal bestseller kayak, mau dari buku yang underrated yang nggak ada orang tahu kayak, selama kamu bisa dapat sesuatu dari sana, itu layak untuk dipelajari. Inti poin dari penjelasan yang panjang lebar ini, bukunya layak untuk dibaca. Yang kedua, layak untuk dibeli. Yang ketiga, layak untuk didengar. Kalau nggak mau baca, nggak mau beli, bisa dengar, aman. So itu dulu ya. Kedepannya kalau memang memungkinkan nanti saya bakal buatin video tentang isi bukunya, tapi nggak plek ketiplek ya. Jadi saya baca itu kan banyak loh kisah-kisahnya tuh, dari misalkan Socrates, terus ada Julius. Saya bakal ringkas, saya bakal baca ulang, saya simpulkan, dan kesimpulannya baru saya videokan. Jadi kalian nggak perlu denger lah asal muasal ceritanya dari mana, terinspirasinya dari mana, siapa yang kita teladani, nggak usah. Saya lebih suka tuh to the point aja. Kecuali nanti ada yang nanya kenapa harus gini, karena gini. Kalau kita nggak kayak gitu, nanti jadinya gini ya. Kalau untuk itu aku masih oke sih. Nanti aku bakal bawain isi bukunya dengan gayaku. Jadi kalau kalian nggak suka, ya nggak apa-apa. Berarti kalian bukan target marketku. Aja. Kalau video saya jelek ya sudah wajar, karena saya baru di sini, alat pun masih sangat seadanya, kamera masih jelek, mikrofon masih gini. Ini bukan curhat, cuma ini pengingat bahwa saya yang dengan keterbatasan aja masih bisa bikin video seperti ini. Kalian yang dengan privilege apalagi ya, jangan disia-siain belajar hal baru setiap hari. Walaupun hal baru itu terkesan tidak penting, gak ada salahnya untuk belajar. Oke, sekian. Makasih udah nonton. See you next time.